setidaknya ada dua sih bro. Pertama mau nggak mau ya, Anda lempar handphone Anda ya pada saat teduh ya. Pada saat teduh lempar, jangan gunakan handphone Anda sebisa mungkin pada saat teduh. Ada waktu di mana udah nggak pegang handphone lagi di jam-jam tertentu kecuali meditasi gitu ya. Iya. Sampai waktu itu stop. Kecuali ada lagi seorang dokter jaga 24 jam di rumah sakit ya, jangan pura-pura nggak terima panggilan. Aku lagi sakit dulu. Itu apa curhatan ya? Aku saat teduh jaga telepon gitu, padahal lagi jaga nggak bisa. Kita punya saat teduh sendiri mau nggak mau deh, itu pasti yang hilang deh. Saya coba aja cek deh saat teduhnya hilang apa enggak dengan media sosial ini. Karena berapa banyak sih dari kita yang benar-benar penting ngelihat handphone sambil tiduran itu hal yang penting banget. Ada yang cek harga saham, paling berapa yang cek harga saham, IHSG lagi turun lagi naik, paling jarang kan. Paling saya percaya itu cuma lihat TikTok, Facebook gitu kan, atau lihat update status tetangga kan gitu kan. Paling kepo-kepo aja, itu nggak penting banget sebenarnya. Kalau nggak penting banget ya udah. Kalau kita lagi nggak nunggu kabar dari orang yang sakit atau apa ya udah, taruh handphonenya tenang. Terus kalau mau mulai doa, tadi Tuhan adalah pribadi yang sangat sederhana, keriuhan di kepala kita tuh dilepasin dulu. Jadi tenang dulu nih. Ini biasanya kalau kita romo-romo kan punya doa kompletorium ya. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Nah itu tuh sebelum kita doa kompletorium kita harus ada saat heningnya tuh paling nggak 10 menit dulu. Jadi diam dulu. Diam pada saat diam itu di kepala Anda pasti muncul loh pikiran-pikiran melompat-lompat, monyet-monyet yang melompat-lompat itu ada pasti. Emosi-emosi yang sepanjang hari, rasa kesal yang tadi pagi, aduh aku harusnya gini, harusnya gitu muncul. Itu biarkan saja. Nggak usah ditahan, disadari aja oh itu ada, oh itu ada, oh itu ada. Itu adalah riak dari lautan kita. Tunggu sampai benar-benar tenang. Kalau Anda benar-benar memberikan itu, melepaskan itu, pasti ada momen di mana-mana saat tenang, lautnya tenang banget, dan saat itu baru Anda masuk ke dalam doa. Di situ berjumpa dengan Tuhan yang sederhana. Makanya kalau dalam persekutuan doa, kan kita pertama bernyanyi, bersorak-sorai, itu dopamin itu. Dopamin masuk, tapi dopaminnya Tuhan ya, dopaminnya Roh Kudus ya. Habis bergembira itu pasti ada saat tenangnya nah itu perjumpaan dengan Habis worship ya, ada saat hening. Jadi saat hening itu penting sekali, latihan, harus latihan mau nggak mau. Karena kalau enggak kita jadi orang yang riuh, yang di kepala kita terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk kita pikirkan. Tips dari Romo yang hari ini saya dapat beberapa nih. Satu, ada waktunya handphone harus ditaruh ya Bapak Ibu ya. Taruh lepas itu handphone, selesai. Khususnya saat teduh ya Mo. Saat teduh. Plak, taruh udah, jangan buka lagi. Bunyi-bunyi getar-getar ada komen-komen netizen nggak perlu dijawabin ya. Taruh. Kemudian yang kedua, terima ya Mo. Segala macam pikiran-pikiran, bahasanya Romo ada monyet-monyet lompat-lompat gitu. Disadari. Tapi nggak direspon ya Mo ya. Jadi makanya bahasa meditasinya itu disadari. Disadari. Nanti pasti ada momen heningnya, nah itu masuk ke dalam doa di situ. Dan momen ketika sudah disadari dan lurus terus keluar, begitu satu momen tenang dan hening, di saat itulah kita boleh masuk ke dalam. Kadang-kadang ya, kalau Anda masuk di dalam momen hening tenang itu, Anda nggak perlu bicara apa-apa. Itu benar-benar Anda bicara muka dengan Tuhan. Dan rasa itu kayak cuma Anda dicintai. Dan yang tadinya kita mau doa macam-macam, tinggal bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu terjadi Bapak Ibu. Ketika kita sebenarnya mau doa permohonan, tapi ketika masuk hening berjumpa dengan Tuhan tuh udah ngasih kalau kamu tuh aku cinta kamu, aku sayang sama kamu nggak usah ngomong apa-apa dulu. Ini saatnya kamu merasakan kalau aku tuh mengasihi kamu. Doanya karena jadi minta macam-macam gitu ya. Tinggal keluarnya cuma terima kasih. Gitu. Tuhan saja cukup gitu ya Mo. Tuhan saja cukup udah. Itu yang kita kehilangan, yang menjadi tantangan di media sosial ini itu relasi saat teduh ke keutuhan dopaminnya Tuhan itu kita jadi lupa, keganti sama dopamin media sosial. Padahal dopamin Tuhan itu permanen dalam hidup kita.
Dopamin, media sosial diganti dopaminnya Dopaminnya Tuhan. Itu kata kunci lagi hari ini. Cari dopaminnya Tuhan, cari dopaminnya. Dengan cara lagu tadi ya. All my life You have been faithful.